Wow, come on Sobat Guntur. Kalau mau dengerin info sport, kuliner, dan artis Hollywood terbaru, dengerin ya Guntur Anjang Sana yang bakal bikin minggu pagi kamu jadi tambah seru. Kamu juga bisa mendengarkan obrolan menarik soal kesehatan bersama dokter ahli dan spesialis di Oke Dokter alias obrolan kesehatan bersama dokter. Kamu juga bisa konsultasi langsung via 23455. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi Sobat Guntur. Balik lagi nih ya, barengan sama Shanti Putri, masih di Oke Dok, obrolan kesehatan bersama dokter, dan kita masih membahas mengenai pendidikan anak dalam kandungan. Dan tentunya narasumber kita di sini masih sama, ada Dokter Syaput yang masih sangat semangat membahas topik kita kali ini ya, karena bukan hanya berhubungan dengan kesehatan, tapi yang tadi juga berhubungan kembali dengan agama seperti itu Dok ya. Oke, nampaknya sudah ada penelpon juga yang masuk di 23455, jadi langsung saja kita angkat terlebih dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi. Nanti Bung D. Oke, mungkin Bung D nih. Oh, Bung D. Oke, silakan Bung D. Ya, selamat pagi Bapak Dokter yang ganteng nih. Terima kasih Pak Bung D. Apa yang Bapak jelaskan itu keluarga kami sudah mengalami, Pak. Tidak ada salah, Pak, satu pun, Pak. Secara agama, secara ilmiah, profesional, memang apa yang Bapak katakan itu keluarga kami sudah mengalami. Tidak ada salah. Tolong masyarakat dengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dokter ini. Kami mengimbau karena sangat bermanfaat untuk kehidupan. Nah, di sini kami bertanya, Dok. Kenapa waktu ngidam, ini ibu saya gitu loh. Ngidam dia jam 3 malam itu disuruh nyarikan duren, Bapak. Di Jakarta enggak, waktu itu kami Jakarta, Pak. Jakarta enggak ada duren, Pak. Terus Bapak telepon temennya, dikatanya di Mengui ada, gitu loh. Itu harus Bapak lagi yang nyari kalau Gong tidak dikasih. Itu ibunya Gong deh. Terus artinya Bapak langsung ke Bali itu, Pak. Karena kakek menyarankan dan Bapak apapun keinginan orang ngidam jangan sampai tidak dapat kalau sudah berusaha semaksimal gitu. Akhirnya dapat itu durian. Makan apa enggak? Coba dicolek aja, Pak Dok. Jadi itu orang ngidam apa memang seperti itu nantinya, Dok? Agar kami Gongde nantinya apapun itu petunjuk dokter kami akan lakukan karena kami ingin sekali keturunan kami juga seperti kita ini semua. Supaya kehidupan kami damai. Kalau kami memang ya maaf Dok ya, keluarga kami yang paling menderita kakeknya Gongde. Kakek jadi pembantu karena diusir. Sekarang kakek kaya raya dan pembantu itu diambil jadi istri. Jadi kakek memberi saran kepada anaknya, Bapak pembantu istri Bapak bisa kaya raya. Jangan meremehkan perempuan. Bapak juga begitu pada anak-anak dan keluarga kami sukses semua, Pak. Dokter, keluarga kami sukses semua. Yang pertama, Pak, pokoknya sukses dah. Yang terkecil dokter satu, Dok. Bung Ayu Warmini dokter sama dengan dokter, tapi dia kalau dokter artinya dia ada di Guntur, kami rekam ini di radio, kami rekam Bapak. Nanti dia karena dokternya agak baru, dia perlu apa namanya suatu eksperimen pengalaman untuk pegangan nantinya dia. Dia jadi ini di Elizabeth Hospital, Dok. Jadi itulah harapan kami. Kalau memang orang ngidam itu apa memang harus seperti itu, harus bagaimana nantinya. Yang penjelasan dokter tadi juga kami rekam, kami akan lakukan juga, Dok. Itu saja, Dok, dari Gongde. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Gongde yang sudah bertanya juga ya terkait ngidam seperti itu, Dok ya. Tapi di belakang dari Gongde kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 23455 bisa langsung ditelepon sekarang ya, karena apapun pertanyaan dan juga aspirasi pasti akan kami tampung dan jawab secara tuntas seperti itu, Dok ya. Oke, nampaknya belum ada penelpon yang bergabung. Mungkin kita bisa bahas dari pertanyaan Gongde ini ya terkait ngidam ini, Dok. Itu fenomena ngidam memang fenomena kehamilan yang terjadi pada 3 bulan pertama. Ngidam itu, idam berarti keinginan ingin sesuatu, itu ngidam, harapan namanya. Jadi berharap ini. Nah, kalau dari sisi medis, kalau kita lihat memang pada saat proses kehamilannya akan terjadi perubahan hormonal. Perubahan hormonal ini yang akan membuat
perasaan cemas, takut juga pada hamil, apalagi hamil pertama. Kecemasan salah satunya adalah ketakutan, kecemasan akan ditinggal dengan body yang sudah mulai tidak baik, nanti ada ketakutan, nanti hilang rasa cinta dari suami dan lain sebagainya, itu ketakutan. Dan inilah salah satu bentuk bagaimana seorang ibu itu tanda petik untuk menguji kesetiaan dari suami, apa yang memang diinginkan bisa dipenuhi, dan pasti yang namanya diidamkan pasti sesuatu yang tanda petik aneh-aneh. Sulit, aneh-aneh gitu. Itu sebenarnya ujian kesetiaan daripada suami kok. Tetapi harus diingat, dan namanya ngidam, keinginan harapan, kan tidak semua keinginan atau harapan harus dipenuhi. Disinilah kita sebagai pendamping atau suami harus bijak menyikapi. Ketika memang tidak memungkinkan, kita harus kasih pemahaman-pemahaman. Kita harus kasih dia penjelasan bahwa hal ini memang tidak memungkinkan, supaya ibu itu pun juga mulai belajar tentang apa? Tentang bahwa kondisi yang ada, yaitu dalam kondisi hamil dan dalam kehidupan, harapan keinginan memang semuanya memiliki hal itu, tetapi ingat, tidak semua keinginan atau harapan bisa dipenuhi. Dan pada saat inilah fungsi daripada suami sebagai pendidik terhadap istrinya, memberikan dia. Tidak gujuk-gujuk harus ada, apalagi nyarinya dengan perasaan ketus, dengan perasaan artinya kesel tidak gitu, ikhlas, kesel. Ini pun juga berpengaruh nanti terhadap karakter. Ya berpengaruh itu. Dapat barangnya tapi ternyata yang masuk itu tuh nanti kalau misalnya setiap permintaan harus dipenuhi, Pak, saya pengen beli Alphard gitu. Langsung mendadak bangkrut gitu ya. Itu. Nah, inilah memang harus diberikan pemahaman dari awal. Nanti sang istri yang sedang mengandung ini mengerti, dan dari pengertiannya ini akan dipahami oleh bayi di dalam kandungan. Karena bayi itu bisa ngerasain, oh iya, nanti anaknya yang lahir ini akan seperti itu, mudah untuk mengerti, memahami itu juga. Oke, mungkin kalau ada istri yang semua yang diminta itu dituruti, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor anak itu menjadi manja. Ya, seperti itu juga. Dan karakter seorang ibu, seorang istri ya memang beda-beda. Beda-beda ketika hamil, makanya setiap orang beda-beda. Ada hamil dia tidak ada ngidamnya, enjoy aja. Ada yang hamil ngidamnya keras sekali, keras ya, sampai dia betul-betul masuk rumah sakit, harus mendapatkan perawatan. Itu inilah salah satu bagaimana kita bisa menerima. Ya, ngidam itu salah satunya mual ya, muntah. Itu adalah kalau secara psikologis, ini sebenarnya proses adaptasi terhadap sesuatu hal yang baru yang terjadi di dalam tubuh kita, pasti ada proses. Proses adaptasi ini proses menolak, menerima, menolak, menerima. Nah, ini proses menerimanya inilah ngidam. Setelah umur kehamilan 3 bulan, 4 bulan mulai reda, mulai sudah biasa menerima, sudahlah mampu menerima kehamilan itu dan menjaga seterusnya. Itu. Jadi masa-masa enaknya hamil yang saya lihat dari beberapa itu adalah setelah umur 3 bulan. 3 bulan itu masa adaptasi. Adaptasi terhadap kondisi yang baru yang terjadi pada ibu. Dan dimanapun juga harus tahu bahwa sebuah proses adaptasi pasti tidak mengenakkan. Pasti prosesnya itu tidak menyenangkan, namanya adaptasi. Iya, sama seperti saat awal COVID gitu kan, kita semuanya sudah pasti deg-degan parah pasti, gitu ya, Dok ya. Itu sudah pasti. Oke. Dan berbicara tentang ngidam juga nih, Dok. Mungkin ada juga beberapa para ibu nih ya, Dok ya, yang dulunya misalkan saat muda atau sebelum hamil itu sangat suka beraktivitas, sangat suka berolahraga, atau mungkin melakukan tindakan fisik lainnya seperti itu, Dok ya. Lalu saat hamil mungkin karena suaminya itu takut gitu ya, terjadi sesuatu kepada calon anak ini, jadinya istrinya itu disuruh diam aja, tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan fisik. Sebenarnya itu akan mempengaruhi atau tidak sih, Dok? Kegiatan fisik bukan berarti harus di stop sama sekali, tetap dilakukan, tetap dikerjakan, karena kegiatan fisik itu adalah penting untuk apa? Untuk meningkatkan
aliran darah, menjaga agar aliran darah itu bagus, baik secara medis. Justru yang diam atau istirahat aja, diam saja, itu juga tidak bagus. Pegang konsep saya, satu, orang hamil bukan orang sakit. Ya, nah kalau kita berpikir orang hamil itu orang sakit, baru tidak boleh, gini harus diam aja istirahat. Justru nanti berdampak kurang bagus. Aktivitas biasa. Kembali lagi saya contohkan, coba lihat orang tua kita dulu, nenek moyang kita, dia pada saat hamil, dia nyari kayu bakar, ya nyari air, jalan jauh gitu, enjoy aja, biasa, dan melahirkan itu bagus, baik, enak, dan anaknya sukses-sukses, ya, jadi orang-orang besar. Nah inilah yang sebenarnya juga harus dipahami gitu. Oke, kita angkat dulu, ada penelpon yang masuk, Dok. Oke, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, saya Mila. Selamat pagi, Dok. Nila, pagi. Nila ya? Iya. Oke, silakan Nila, dari mana? Oke, ini menarik sekali percakapannya. Jadi benar banget apa yang dikatakan Dokter Cabut. Saya seorang ibu dari 2 orang putra yang satu sudah mau dewasa, yang satu remaja. Jadi cowok semua. Intinya tadi saya tertarik sekali dengan apa nih. Jadi waktu itu saya hamil, senangnya makan mie ayam. Sampai sekarang anaknya juga senang banget sama mie ayam. Jadi itu pengalaman yang luar biasa memang. Nah, Dok, terus saya mau tanya, ini saya kebetulan saya mengajar Zumba. Jadi saya punya member ini lagi hamil. Dia luar biasa sekali. Jadi sebelum hamil tuh dia rajin ikut Zumba. Terus lama dia nggak ketemu saya, lama dia nggak hadir. Tiba-tiba dia hadir sudah dengan perut yang membuncit. Dia di belakang dia Zumba. Nah, saya bingung lah, ini kenapa kok gendut banget, tapi kok bagian perutnya aja, apa dia kenapa nih gitu. Saya Zumba, saya pikir, kamu kenapa ini perutnya? Saya pikir buncit gimana gitu. Aku hamil katanya. Itu aman ya, Dok ya? Saya yang ngeri-ngeri sedap kalau lihat dengan apa. Jadi dia hamil tapi dia enjoy sih melakukan itu. Cuman saya yang ngeri gitu lihat. Tapi saya bilang kalau memang sudah ada apa dari dokter pun sudah mengizinkan untuk melakukan Zumba, ya dinikmatin aja seperti itu nggak apa-apa ya, Dok ya. Saya ngeri bener loh. Iya. Oke, jadi pertanyaan dari Mbak Nila itu terkait gini ya, peserta Zumba itu sendiri seperti itu ya. Oke, untuk Mbak Nila, apakah ada pertanyaan lain selain udah gitu aja. Itu aja ya. Oke, langsung saja. Terima kasih Mbak Nila atas pertanyaannya juga. Oke, Dok, ini juga mungkin berhubungan juga nih ya dengan pertanyaan Shanti tadi terkait kegiatan fisik seperti itu, Dok. Iya. Nah, itu Zumba. Ya, terima kasih ya. Itu aktivitas, kegiatan, gerak. Dan untuk diingat yang lebih dalam lagi bahwa sebenarnya pada kondisi hamil sudah terjadi interaksi komunikasi antara bayi dalam kandungan dan ibu. Apapun juga yang memang tidak disukai sama anak di dalam kandungan, sama bayi kita dalam kandungan, akan muncul komunikasi melalui gerakan, melalui peran. Artinya begini, bahwa si ibu itu memiliki intuisi, insting, apa yang diinginkan bayinya, dia akan ngerasain. Apa yang membahayakan untuk bayinya, dia pun juga akan merasakan. Jadi inilah komunikasi. Salah satu untuk dipahami juga oleh ibu-ibu. Ketika gerakan-gerakan anak, ya gerakan di dalam kandungan anak ini memberikan efek yang sakit untuk ibunya, aduh kesakitan dan lain sebagainya, harus berpikir, ada apa dengan saya yang membuat bayi itu tidak nyaman, sehingga dia melakukan komunikasi melalui gerakan ke ibunya yang seolah-olah ngasih tahu ibunya. Misalnya gerakannya terlalu kencang, Bu,
jangan terlalu kencang. Misalnya ngomong yang kasar, Bu, jangan ngomong yang kasar. Misalnya ketemu sama keramaian, Bu, saya tidak suka rame-rame. Inilah bentuk komunikasi yang harus dipahami oleh seorang ibu. Kalau kita melakukan aktivitas misalnya membaca buku, menonton TV, dan lain sebagainya, mendengar cerita-cerita yang baik, bayi ini akan memberikan respon gerakan yang membuat ibunya itu senang. Deg-deg, halus gerakannya dan bahagia. Ini berarti mencerminkan bayi itu menerima kondisi itu dengan baik, senang, merespon dengan baik. Coba deh, kalau kita hamil ajak dia sembahyang, senang deh pasti. Gerakannya akan halus, karena kita tahu secara Hindu, secara Bali, bahwa dalam kondisi hamil itu Tuhan yang manifestasinya sebagai dewa atau betara sedang beryoga untuk mewujudkan anak ini nantinya ke depannya menjadi anak yang sesuai dengan harapan kita, anak yang suputra. Kita ajak dia sembahyang, senang sekali. Ya, senang sekali. Coba hardik, coba marah, dia akan nendang keras. Ya, ini berarti nggak suka dia. Inilah bentuk komunikasi. Jadi nggak usah khawatir karena ibu hamil sudah punya intuisi terhadap bayinya. Kalau dia enjoy, no problem. Tapi saya yakin ketika ditingkatkan lagi gerakannya menjadi gerakan yang pasti dia akan nggak mampu dan nggak bisa karena sudah disampaikan sama bayinya, Bu, jangan deh terlalu keras-keras, jangan deh terlalu gini itu. Oke, itu berarti kembali lagi tentang si ibu sendiri seperti itu ya, dan juga anaknya. Oke, artinya melakukan kegiatan apapun, si ibu itu memang sudah memiliki intuisi sendiri dengan anaknya. Jadi kalau memang itu mungkin berbahaya, itu tidak akan dilakukan oleh sang ibu dan tidak akan diminta, apalagi terkait dengan hal yang ngidam tadi juga kan, yang berhubungan seperti itu. Dan nah ini lagi Dok ya, kalau boleh tahu Dok, mungkin tadi juga sudah sempat dipaparkan beberapa manfaat terkait melatih ataupun memberikan pendidikan kepada bayi sejak dalam kandungan, tapi secara lebih umumnya lagi atau secara lebih khususnya bisa juga Dok, sebenarnya manfaat, benar-benar manfaat dari melatih pendidikan kepada bayi sejak dalam kandungan itu apa saja Dok? Ya jelas, tujuan pendidikan kalau secara umum kan merubah sesuatu menjadi baik, merubah, bahkan dikatakan pendidikan ini merubah bisa peradaban loh. Kalau tanpa ada pendidikan tidak mungkin kita akan menemukan alat-alat seperti yang canggih-canggih ini. Tapi pendidikan yang lebih dalam lagi itu adalah pendidikan dari sisi apa? Moral, dari sisi karakter. Ini yang sebenarnya yang memang menjadi perhatian kita. Ya, dari orang tua kita lihat anak-anak sekarang berani melawan orang tua dan lain sebagainya, melakukan kegiatan-kegiatan negatif. Ini harus kembali lagi ke dalam ke diri kita. Apakah ada yang kurang tepat pada saat prosesnya dari awal, dari proses sebelum hamil, ada saat hamil, nutrisinya. Nutrisi ini kalau saya ngomong nutrisi berarti keseluruhan, tidak saja berupa makanan, nutrisi secara keseluruhan, dan juga saat proses melahirkan. Ini jelas menjadi dasar landasan untuk anak ini ke depannya. Nah, inilah namanya proses pendidikan. Pendidikan ini kan penting sekali untuk merubah peradaban menjadi baik. Jadi kalau saya sering menyampaikan bahwa dengan pendidikanlah kita bisa merubah nasib. Dari bodoh menjadi pintar, dari tidak bisa menjadi bisa, dari yang dulunya tidak jadi apa-apa jadi sukses dan lain sebagainya. Ini tetapi yang lebih lagi saya tekankan, yang jauh bagi saya lebih penting adalah pendidikan karakter. Ya, untuk apa anak yang pintar tapi dia ketika pintar sosialisasinya kurang bermasyarakat, kurang peduli dengan masyarakat, ini dilatih semenjak dini. Banyak juga yang menggaungkan dan juga menekankan terkait pendidikan karakter ini ya sekarang benar. ini. Nah, kalau sudah hal ini bisa kita lakukan dari awal, pengertian daripada orang tua, dalam hal ini suami dan ibunya yang sedang hamil, saya yakin anak-anak yang lahir pasti sebagian besar sesuai dengan harapan kita. Seorang ibu, orang tua tidak mungkin pingin anaknya itu tidak sukses. Ibu, orang tua tidak mungkin anaknya yang menginginkan anaknya akan menjadi anak yang nakal, tidak mungkin. Tetapi jelas
harapan keinginan itu hanya menjadi harapan tanpa kita melakukan sesuatu. Ya, nah ini yang pentingnya. Oke, mungkin satu lagi. Ya. Karena sudah ada yang masuk juga, Dok. Ya. Langsung saja kita angkat. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Maaf. Ini Gung Di nanya sama dokter boleh? Oke, Ya, mungkin ya. satu pertanyaan langsung kepada intinya, Gung Di. Iya. Ini dok, ini di luar topik ya Bob ya? Ya. Katanya ya menurut kakek bahwa lahir, hidup, mati, jodoh, rezeki di tangan Tuhan. Makanya ya semua keluarga itu yang dilakukan. Makanya mencari jodoh, kalau keluarga Gung Di tidak ada kenal dulu. Jadi lewat telepon, kalau dia sudah mau, ya oke. Kalau sudah kenal dia baru mau, ya tidak, kita yang tidak mau. Itu loh dok. Apa itu betul mitos atau apa sih dok? Itu saja dok, terima kasih banyak. Om cantik Om. Terima kasih Gung Di, mungkin iya ya. Tapi mungkin ini tuh ada berhubungan sedikit tentang jodohnya. Ya. Tapi oke, boleh sedikit disinggung tentang itu juga, Dok. Apa yang ditanyakan tadi adalah lahir, hidup mati adalah di jodoh tangan dan Tuhan rezeki. dan jodoh rezeki di tangan Tuhan. Ingat loh, Tuhan itu di mana sih? Tuhan itu ada dalam diri kita Iya, kok. betul. Sang yang Atman yang ada, ya tergantung dari kita. Jangan pernah ada berpikir Tuhan itu jauh. Ketika kita berpikir Tuhan itu jauh, maka jauhlah Tuhan itu. Ketika berpikir Tuhan itu dekat dan memang benar, Tuhan itu ada dalam diri kita. Tuhan itu ada dalam diri kita, makanya namanya Atma, Sang yang Atman. Nah, itu dari pemahaman saya. Sehingga apa? Ya ditentukan dari diri kita. Tuhan, memang Tuhan yang menentukan. Oke. Nah, seperti Ini juga kembali ya dok ya, ya, saat jodoh, rezeki. Ya coba ya kalau kita bergantung sama lain, Tuhan itu jauh, kita tidak melakukan usaha apa-apa, apakah rezeki itu datang? nggak mungkin ya dok. Makanya ya. tergantung kita. Kita itu siapa di dalam diri kita? Ya Tuhan yang mengatur semuanya. Iya, betul Gerak sekali. ini itu. Oke dok, ini juga pasti berhubungan juga karena apapun yang kita pikirkan mungkin itu yang akan kita dapatkan seperti dok ya. Dan tampaknya sudah pukul 9 dok. Maka sesi kedua ini juga sudah harus berakhir. Namun sebelum benar-benar berakhir, mungkin ada closing statement yang ingin dokter sampaikan terkait topik kita kali ini, pendidikan anak dalam kandungan. Iya, terima kasih. Memang selama ini pendidikan itu banyak orang yang menganggap hanya sebagai tugas tanggung jawab orang tua ketika anak sudah lahir, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, itu pandangan. Tapi jangan pernah lupa bahwa landasan dasar pendidikan itu ada semenjak di dalam kandungan. Sekolah anak pertama yaitu ada di dalam kandungan, sehingga pinter-pinterlah, baik-baiklah untuk menjaga, merawat kehamilan itu sebagaimana kita ingin mendidik, merawat, memberikan ilmu kepada anak didik kita sesuai dengan kita harapkan, menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang pinter, anak yang bakti. Itulah kita lakukan kepada anak kita yang masih dalam kandungan, sehingga akan lahirlah anak-anak kita, penerus-penerus kita yang betul-betul anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang berbakti, anak yang suputra. Oke, terima kasih closing statement yang sangat menarik sekali Sobat Guntur. Dan mungkin memang benar ya dok ya, tidak ada orang tua ataupun anak yang salah, tapi mungkin hanya belum tahu ya, dok ya belum terkait mengerti hal ini. Dan nampaknya juga perbincangan kita kali ini memang sangat menarik. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah mau bergabung di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan dan juga aspirasi Anda terkait topik kita kali ini, yaitu pendidikan anak dalam kandungan. Terima kasih juga kepada Dr. Caput yang sudah bersedia hadir di Studio Gempol 38. Kembali lagi ya dok ya di Oke Dok kali ini. Namun karena sudah 2 sesi kita lalui bersama, bagi Anda yang mungkin tertinggal di sesi pertama ataupun sesi kedua, Anda bisa menyaksikannya kembali di kanal YouTube-nya Radio Guntur, karena di sana pasti akan diunggah mulai dari sesi 1 dan juga sesi kedua untuk Oke Dok kali ini. Dan jangan lupa untuk saksikan lagi Oke Dok setiap hari Minggu pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Tentunya masih di Radio Guntur 104.6 FM. Terima kasih Sobat Guntur. Maka dari itu saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.